Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Putri Hairunisa Fakira dari kelas 11 IPS nomor absen 31 ingin menyampaikan materi pergerakan nasional, khususnya latar belakang timbulnya pergerakan nasional dan faktor-faktor pendorong pergerakan nasional, baik itu intern dan juga ekstern. Yang pertama yang akan saya bahas adalah latar belakang lahirnya pergerakan nasional. Pergerakan nasional lahir dengan permulaan adanya kegagalan perlawanan-perlawanan yang ada di Indonesia. Kegagalan perlawanan ini terjadi karena kalahnya persenjataan, kurangnya modal, kurangnya dukungan dari bangsa lain, mudahnya diadu domba, dan kurangnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian, lahirlah politik etis dalam bidang edukasi yang melahirkan cendekiawan guna memelopori pergerakan nasional. Seperti yang kita ketahui, politik etis lahir dari gagasan Van de Venter. Kritikan dari Van de Venter ini bertujuan untuk menginginkan adanya balas jasa antara Belanda untuk Indonesia. Politik etis terdiri 3 bagian, yaitu transmigrasi, irigasi, dan edukasi. Edukasi ini sangat berperan penting terhadap pergerakan nasional. Sebab telah dibukanya sekolah-sekolah bagi rakyat pribumi yang menghasilkan cerdik cendekiawan guna memelopori lahirnya pergerakan nasional. Selain itu, adanya pendidikan barat juga melahirkan sekelompok kecil intelektual bumi putra yang disebut priai baru. Mereka ini menyalurkan ide, gagasan, dan juga pemikiran yang sangat berguna dalam memajukan bangsa. Dan akhirnya, pada tahun 1908, ini adalah titik permulaan kebangkitan nasional karena timbul rasa nasionalisme. Nasionalisme ini definisinya terbagi menjadi dua, yaitu arti luas dan arti sempit. Arti luas dari nasionalisme adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Sedangkan arti sempit, nasionalisme adalah perasaan kebangsaan yang sangat cinta kepada bangsanya, dan itu berlebihan sehingga memandang rendah bangsa lain. Dari adanya kesadaran nasionalisme, maka muncullah organisasi pergerakan nasional modern. Pada awalnya, lahirlah Budi Utomo atau BU yang didirikan oleh Dr. Sutomo dengan penggagas Dr. Wahidin Sudirohustodo pada 20 Mei 1908. Dan tanggal 20 Mei inilah dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Semboyan dari organisasi Budi Utomo ini adalah Hindia Maju. Tujuannya adalah meningkatkan martabat rakyat dan bangsa. Selain Budi Utomo, organisasi pelopor pergerakan nasional lainnya yaitu Indonesia Partij. Kemudian, lahir organisasi lain seperti Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Taman Siswa, Partai Rakyat Indonesia, dan Persatuan Bangsa Indonesia. Selain itu, lahir juga organisasi keagamaan yakni Muhammadiyah yang didirikan oleh Ahmad Dahlan dan Nahdlatul Ulama. Selanjutnya, kemudian penggunaan alat perjuangan itu diperbaharui. Diperbaharuinya yaitu dengan wadah partai politik. Cara yang kooperasi dan non-kooperasi. Kooperasi artinya organisasi pergerakan nasional ini menyetujui untuk adanya kerjasama dengan pemerintah Belanda. Dan non-kooperasi yaitu yang berarti organisasi pergerakan nasional menolak untuk adanya kerjasama dengan pemerintah Belanda. Selanjutnya, perlawanan ini juga menggunakan media massa untuk mempengaruhi opini publik dan juga guna menyampaikan gagasan dan ide dalam memajukan Indonesia dalam mencapai tingkat tujuan akhir yaitu kemerdekaan. Selanjutnya, perjuangan Indonesia untuk mencapai kemerdekaan telah memasuki tahap yang baru dengan cara yang berbaru dan cara yang lebih modern. Yang selanjutnya adalah perbedaan perlawanan sebelum abad 20 dan sesudah abad 20. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah sebelum abad 20. Yang pertama, perlawanannya bersifat kedaerahan atau lokal dan periode yang berbeda-beda.
Yang kedua, menggunakan senjata tradisional atau bambu runcing. Yang ketiga, perlawanan ini sangat bergantung dengan pemimpin. Artinya, apabila pemimpin mati atau ditawan, maka perlawanan akan berakhir. Dipimpin oleh raja, ulama, dan bangsawan atau orang yang bersifat karismatik. Artinya, mempunyai kepribadian yang magnetis atau dianggap memiliki kesaktian tertentu. Yang kelima, perlawanannya selalu mengalami kegagalan. Dan yang terakhir, perlawanannya bersifat negatif atau selalu berpindah-pindah tempat dan mencari perlindungan pada ilmu gaib atau dengan bertapa. Yang selanjutnya adalah perlawanan sesudah abad 20. Yang pertama, perlawanan bersifat nasional dan serentak. Hal ini terjadi karena sudah adanya persatuan dan kesatuan. Yang kedua, menggunakan media sosial dan pers dalam penyampaian gagasan dan ide guna memajukan kehidupan bangsa. Yang ketiga, tidak tergantung dengan pemimpin. Jadi, apabila pemimpin itu ditawan atau mati, maka perlawanan akan terus berjalan. Yang keempat, dipimpin oleh kaum cendekiawan. Yang kelima, menggunakan organisasi pergerakan nasional. Dan yang terakhir, perlawanan bersifat positif, yang artinya dengan menggunakan senjata dan taktik modern berupa diplomasi sehingga berani mengkritisi dan juga menggunakan rasio atau akal pikiran. Yang selanjutnya adalah faktor pendorong lahirnya pergerakan nasional. Terbagi menjadi dua, yaitu intern atau internal dan juga ekstern atau eksternal. Yang pertama yang akan saya bahas adalah internal atau intern, yaitu yang berasal dari dalam negeri. Yang pertama adalah kesengsaraan dan penderitaan selama penjajahan. Bangsa Indonesia mengalami masa penjajahan yang panjang dan menyakitkan sejak masa Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang. Politik divide et impera, monopoli perdagangan, sistem tanam paksa atau culture style cell, dan kerja rodi merupakan bencana bagi rakyat Indonesia. Yang kedua adalah eksploitasi sumber daya Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki banyak kekayaan alam, baik itu tambang, pertanian, kelautan, dan perkebunan. Banyak sekali sumber daya alam Indonesia yang dieksploitasi oleh bangsa asing. Dari sinilah timbul adanya pergerakan nasional guna menuju kemerdekaan, sehingga sumber daya alam bisa digunakan sepenuhnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Yang ketiga, kemajuan pendidikan yang menghasilkan kaum intelektual. Pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan dibagi menjadi tiga, yaitu pendidikan dasar, pendidikan tingkat menengah, dan pendidikan tinggi. Yang pertama adalah pendidikan dasar. Ada pendidikan kelas 1, yaitu ILS dan HIS, dan juga pendidikan kelas 2 untuk golongan Indonesia kelas bawah. Yang selanjutnya adalah pendidikan tingkat menengah, yaitu ada HBS, MULO, dan juga AMS. Juga ada sekolah kejuruan. Yang selanjutnya adalah pendidikan tinggi. Ada pendidikan tinggi teknik, pendidikan tinggi hukum, pendidikan tinggi kedokteran, dan juga sekolah pelatihan untuk kepala atau pejabat pribumi. Yang keempat adalah kegagalan dalam perlawanan daerah. Kegagalan ini terjadi karena kekurangan personil yang disebabkan karena kurangnya persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Yang kelima adalah sejarah masa lampau yang gemilang. Indonesia sebagai bangsa telah mengalami zaman nasional pada masa kebesaran Majapahit dan Sriwijaya. Kedua kerajaan tersebut, terutama Majapahit, memainkan peranan sebagai negara nasional yang wilayahnya meliputi hampir seluruh Nusantara. Yang selanjutnya adalah pengaruh perkembangan pendidikan Barat di Indonesia. Pada tahun 1899, Mr. Theodor van de Venter melancarkan kritikan-kritikan yang tajam terhadap pemerintah penjajahan Belanda. Kritikan itu ditulis dan dimuat dalam jurnal Belanda, The Gids, dengan judul Schuld, yang berarti hutang budi atau hutang kehormatan. Yang selanjutnya adalah
Pengaruh perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Ada 3 macam jenis pendidikan Islam di Indonesia, yaitu pendidikan di surau atau langgar, pesantren, dan madrasah. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan pejuang muslim pun bermunculan dari lingkungan ini. Rakyat Indonesia yang mayoritas adalah kaum muslim ternyata merupakan salah satu unsur penting guna menumbuhkan semangat nasionalisme Indonesia. Para pemimpin nasional yang bercorak Islam akan sangat mudah untuk memobilisasi kekuatan Islam dalam membangun kekuatan bangsa. Dan yang terakhir adalah pengaruh perkembangan pendidikan kebangsaan di Indonesia. Berkembangnya sistem pendidikan barat melahirkan golongan terpelajar. Selain itu, sekolah tersebut terbuka bagi semua masyarakat pribumi dan tidak membeda-bedakan dari kalangan manapun. Tokoh-tokoh pribumi yang mendirikan sekolah kebangsaan antara lain, yang pertama adalah Ki Hajar Dewantara yang mendirikan Taman Siswa. Yang kedua ada Douwe Dekker mendirikan Kesatrian School, dan yang terakhir ada Muh Syafei mendirikan Perguruan Indonesische Nederlands School Kayu Tanam atau INS Kayu Tanam. Yang selanjutnya adalah faktor pendorong eksternal atau ekstern, yaitu faktor pendorong yang berasal dari luar negeri. Yang pertama adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1904 hingga 1905. Selama ini sudah menjadi suatu anggapan umum jika keperkasaan Eropa atau bangsa kulit putih menjadi simbol superioritas atas bangsa-bangsa lain dari kelompok kulit berwarna. Hal itu ternyata bukan suatu kenyataan sejarah. Perjalanan sejarah dunia menunjukkan bahwa ketika pada tahun 1904 hingga 1905 terjadi peperangan antara Jepang melawan Rusia dan Jepang menang atas Rusia. Yang kedua adalah pengaruh pergerakan nasional Afrika. Dan yang ketiga, pengaruh paham baru dari Eropa. Paham baru tersebut adalah liberalisme atau paham yang meyakini bahwa kebebasan politik dan ekonomi merupakan hak setiap individu dan ketidakadilan sosial merupakan hal yang wajar. Yang kedua adalah komunisme, yaitu ideologi yang berkenaan dengan filosofi atau politik sosial, ekonomi yang bertujuan menciptakan masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi. Yang selanjutnya adalah nasionalisme atau kesadaran berbangsa dan bernegara, dan sosialisme. Dalam sosialisme, kebebasan individu dibatasi dan mengutamakan pemerataan kesejahteraan bersama. Hal ini terjadi karena revolusi Prancis dan revolusi industri. Faktor pendorong eksternal yang keempat adalah Partai Kongres India. Dalam melawan Inggris di India, kaum pergerakan nasional di India membentuk All India National Congress atau Partai Kongres India atas inisiatif seorang Inggris Allan Octavian Hume pada tahun 1885. Yang kelima, Gerakan Nasionalisme Cina. Dinasti Manchu atau dinasti Qing memerintah di Cina sejak tahun 1644 hingga 1912. Ajaran San Minchu I yaitu yang pertama ada San Minsu atau nasionalisme. Sun Yat-sen atau pemimpin Cina menginginkan adanya satu bangsa dan satu negara Cina sebagai kesatuan. Yang kedua ada Minchu atau demokrasi. Pemegang kedaulatan tertinggi adalah rakyat dan menjadi republik yang demokratis. Yang ketiga ada Minseng atau sosialisme. Sun Yat-sen menginginkan asas sosialisme atau kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir adalah Gerakan Turki Muda. Gerakan nasionalisme di Turki pada tahun 1908 dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha. Gerakan ini dinamakan Gerakan Turki Muda. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.